Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Dian Melsa Irawati dari Prodi Manajemen KKN UST periode 1 tahun 2021 dari Padepokan 70 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Teresia Laksmi Widyarini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak peraturan yang diterapkan oleh pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah school from home atau disebut juga daring. Tentunya terdapat perbedaan yang dirasakan oleh para orang tua dan juga anak-anak saat menjalankan daring. Terlebih sebelumnya mereka menjalankan sekolah secara offline atau tatap muka. Karena terlalu lama menjalankan sekolah daring, kebanyakan anak merasa bosan dan berakibat kurang fokus saat mengikuti pembelajaran. Nah, di sini orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk senantiasa mendampingi anak saat belajar. Yang pertama, orang tua bisa membantu anak fokus belajar dengan membuat to-do list bersama-sama. Dengan melakukan pekerjaan satu persatu, maka anak akan belajar untuk fokus pada satu hal pada satu waktu. Orang tua bisa ajak membuat daftar to-do list harian atau mingguan. Kemudian biarkan anak mencoret setiap tugas saat dia sudah berhasil menyelesaikannya. Yang kedua, orang tua menyediakan area khusus untuk belajar karena ruang belajar yang tidak teratur dapat menjadi penyebab utama gangguan bagi anak. Ruangan ini harus bersih dari kekacauan dan hanya mencakup barang-barang yang dibutuhkan anak untuk sesi belajar, seperti buku pelajaran, buku catatan, alat tulis belajar, dan perlengkapan untuk mencatat. Selain itu, catatan yang teratur sama pentingnya dengan ruang belajar yang terorganisir. Di sini, orang tua dapat membantu anak mengatur catatannya agar mudah digunakan. Yang ketiga, orang tua perlu menjauhkan hal-hal yang bisa mengganggu anak selama mengikuti kelas online ataupun saat anak mengerjakan PR, seperti TV yang menyala, notifikasi HP di luar kepentingan belajar, mainan anak, konsol game, dan lain sebagainya. Yang keempat, orang tua perlu mengatur waktu belajar dan istirahat anak. Orang tua harus bisa membantu anak konsisten dengan jadwal mereka, baik jadwal belajar online, jadwal mengerjakan PR, dan juga jadwal beristirahat. Melakukan tugas sekolah selama berjam-jam tanpa istirahat dapat dengan cepat membuat fokus anak menjadi nol. Untuk itu, sebagai orang tua, berikan waktu yang cukup untuk anak beristirahat. Pastikan juga anak istirahat yang cukup pada malam hari, karena tidur yang nyenyak akan membantu memberi pikiran anak untuk menyerap segala sesuatu dari hari itu. Yang kelima, orang tua perlu berkonsultasi dengan guru mengenai metode pembelajaran yang cocok untuk anak, apalagi jika anak masih di awal masa sekolah. Selain itu, orang tua perlu memberikan apresiasi kepada anak. Apresiasi sangat membantu anak merasa dihargai. Pemberian apresiasi dapat berupa memberi bintang di bukunya, memberikan waktu bermain, atau memberikan makanan kesukaan anak. Yang keenam, orang tua perlu meluangkan waktu untuk anak melakukan hobinya. Di sela kebosanan yang melanda anak, melakukan sesuatu yang disukai anak akan menghilangkan rasa bosan dan mengembalikan semangat anak. Untuk anak sendiri juga perlu mengenali modalitas belajar yang dimiliki. Modalitas belajar sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu visual, auditory, dan kinestik. Belajar dengan cara visual adalah mencatat poin-poin penting dengan tulisan dan gambar yang menarik, seperti menggunakan alat tulis warna-warni. Auditory adalah cara belajar dengan membaca materi sambil diucapkan dan direkam, lalu mendengarkan ulang apa yang direkam. Dan kinestik adalah mengulang materi sambil dipraktekkan, misalnya mencatat ulang materi. Hal lain yang dapat dilakukan anak agar lebih mudah memahami pembelajaran online adalah dengan membuat ringkasan materi yang berisi hal-hal penting dari pembelajaran. Menggunakan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahami. Dapat juga membuat peta pikiran atau mind mapping mengenai materi pelajaran. Dapat pula bertanya pada guru ketika ada sesi pertanyaan, serta saling berdiskusi dengan teman.
Dan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan mengingat kondisi masih seperti saat ini. Makan makanan bergizi seimbang, rajin minum air putih secara berkala, lakukan olahraga minimal 30 menit dalam sehari, misal bersepeda atau jogging di sekitar rumah, senam ataupun renang. Dengan adanya video ini diharapkan dapat membantu orang tua dan anak untuk saling bekerja sama dalam mendukung keberhasilan anak saat menjalankan sekolah daring. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan. Terima kasih, salam!